dan salam akademik untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sandra. Saya adalah dosen program studi Magister Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binaman. Sebagai pengampu mata kuliah Informatika Kesehatan, video pembelajaran ini dibuat untuk pemenuhan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT tahun 2025. Fokus utamanya adalah penjabaran rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Informatika Kesehatan dengan kode mata kuliah KM 23 2002. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dalam pelaksanaan pelayanan dan manajemen kesehatan di masyarakat. Tujuan pembelajaran adalah satu, untuk mengenalkan konsep dan ruang lingkup informatika kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Yang ketiga, membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar untuk menilai, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung pelayanan dan manajemen kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dari aspek sikap, yaitu menunjukkan integritas akademik dan tanggung jawab ilmiah dalam penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan masyarakat secara etis dan profesional. Dari aspek pengetahuan adalah menguasai teknologi, menguasai teori dan konsep lanjut mengenai sistem informasi kesehatan, pengelolaan data kesehatan, serta perkembangan teknologi digital dalam mendukung pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang kedua, menganalisis konsep interoperabilitas, keamanan data, serta kecerdasan buatan dalam sistem informasi kesehatan. Dari aspek keterampilan, yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai sistem informasi yang digunakan di fasilitas kesehatannya masing-masing. Mahasiswa mampu melakukan prosedur pengolahan data, merancang program pelatihan, dan melakukan uji sistem. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu merancang pengawasan dan evaluasi sistem, serta mengembangkan diseminasi data dan mekanisme umpan balik. Pada proses pembelajaran, mata kuliah Informatika Kesehatan memiliki beban 2 SKS yang dibagi menjadi 16 pertemuan. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah Student Centered Learning atau SCL, berbasis case method dan project based learning. Dan strategi pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan tutorial. Media yang digunakan adalah PPT, video pembelajaran, jurnal ilmiah yang diantaranya merupakan hasil dari karya dosen, kemudian dashboard sistem kesehatan, LMS dari universitas, serta tools lainnya. Adapun pendekatan digital yang digunakan, pembelajaran menggunakan LMS atau e-learning, adanya forum diskusi, kuis online, serta tools visualisasi data. Untuk proyek yang diberikan kepada mahasiswa adalah salah satunya melakukan evaluasi sistem informasi kesehatan atau sistem informasi yang biasa digunakan sehari-hari, menggunakan metode System Usability Scale atau SUS dan CSUQ. Dan selanjutnya, analisis hasil dilakukan dan menuliskan hasil berupa draft
yang siap untuk dipublikasikan. Di bagian penilaian, untuk mata kuliah informatika kesehatan dibagi menjadi beberapa komponen penilaian, yaitu pertama, keaktifan dalam berdiskusi memiliki persentase sebesar 30%, untuk kuis itu sebesar 10%, penugasan sebesar 20%, UTS dan UAS masing-masing 10%, dan responsi atau presentasi berkelompok memiliki porsi 20%. Adapun daftar referensi yang biasa kami gunakan, kami ambil dari berbagai macam sumber, diantaranya dari WHO maupun textbook yang terkini. Saya akan memberikan topik tentang evaluasi sistem informasi menggunakan metode SIS dan CSBQ. Ada lebih objektifnya adalah untuk memahami konsep dari evaluasi sistem informasi, kemudian kalian juga tahu bagaimana metode yang bisa melakukan evaluasi terhadap kepuasan, atau kemudian dari hasil evaluasi kalian nanti akan memberikan rekomendasi kepada manajemen. Nanti ketika kalian belajar ketika kalian belajar di puskesmas, kalian pasti akan berhadapan dengan sistem informasi. Jadi apa sih yang kita perlu pahami saat sistem informasi itu dijalankan? Kita itu mengevaluasi, ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang perlu kita lakukan. Jadi ada beberapa hal, bisa dipakai enggak, kemudian efisiensi enggak, puas enggak, itu bisa langsung dimulai. Ada dua tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, ada CSIS dan CSBQ. Nanti silakan pilih mana yang diinginkan. Jadi dia metode yang sangat cepat, kemudian cuma 10 pertanyaan. Kita kalau ditanya pakai 10 pertanyaan atau pakai 40 pertanyaan, supaya mana? 10 kayak 10 kan? Oh, ini lebih cepat waktu. Kita tanya. Nah biasanya kalau SIS itu dia lebih concern terhadap ini barang bisa dipakai nggak? Ini sistem bisa dipakai nggak? Sistem bisa dipakai, kesimpulannya skornya berapa? Sistem bisa dipakai, tapi permasalahannya kenapa tidak dipakai? Kita akan lanjutkan dengan kualitatif. Jadi dapat kuantitatifnya, skornya berapa? Kita lanjutkan dengan kualitatifnya. Tapi kita akan belajar tentang kuantitatif. Nah, nanti ada skornya ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pertanyaannya akan beda modenya. Modenya beda. Ada mode pertanyaan yang positif. Kan kalau penelitian itu dari setiap poinnya itu ada penilaiannya. Yang berbunyi positif dan berbunyi negatif itu ada poinnya, ada apa sih cara penghitungan yang berbeda. Nomor 1 dengan nomor 2 itu beda ya, pertanyaannya positif kan kalau yang pertama itu. Kalau yang kedua kan tendensinya negatif gitu ya. Susah kalau communicated digunakan itu kan negatif. Interpretation-nya langsung kalau skornya dia bisa 5, oke, ini excellent. Bisa dipakai. Sistem ini bisa dipakai. Kemudian begitu sampai 8, oke lah, betul ya. Terus mungkin ada perbaikan. Karena kalau 50 sampai 69 itu ibaratnya masih banyak perbaikan ya. Kalau yang kurang dari 50 sebaiknya udah nggak usah dipakai, ganti aja sistemnya.
ganti sistem yang baru atau ya diubah kalau memang udah major tidak bisa dipakai. Nah, apa kelebihannya dari SUS itu? Dia sangat low cost, cepat ya, langsung ya. Kemudian sampel size-nya juga kecil, 10 orang juga. Kalau memang dia memang familiar dengan sistem itu, karena kayak di puskesmas, kayak Simpus itu kan mungkin tidak banyak yang digunakan ya, misalnya 10 orang, misalnya kalian yang belum kenal, kalian mungkin memiliki suatu perusahaan kecil, ya. Perusahaan kecil itu mungkin paling ada 20 orang, ya. Jadi kalian menggunakan suatu sistem, kalian bisa pakai ini. Kira-kira sistem yang baru ini bagus nggak sih? Bisa pakai. Kemudian bisa untuk bisa kita gunakan di sistem ini, bisa apa sih, perhitungan SUS ini bisa kita pakai untuk website, bisa ya silakan ya. Atau aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store itu bisa. Nah, kita mau keterbatasan yang maksudnya biasanya pertanyaan itu sangat general gitu, jadi nggak detail ya. Cuma 10 pertanyaan terus kita harus menyimpulkan dia baik atau enggak, kan kayaknya terlalu apa ya, terlalu cepat menyimpulkan. Jadi kalau hasil SUS ini bagus, tapi kalau dilanjutkan dengan kualitatif itu akan jauh lebih bagus lagi, jadi ditanyakan. Yang kedua itu namanya CSID. Ini saya sebut menggunakan ya, karena memang dia terlalu banyak ya, baik skornya aja sampai 7. Kalau SUS tadi 1 sampai 5, ini dia 1 sampai 7 gitu ya, jadi terlalu kecil punya yang antara satu poin dengan poin yang lain. Kemudian nah dia itu lebih kepada tadi kan usability ya, usability kegunaan. Kalau ini dia lebih kepada kualitasnya. Dia pokoknya berkualitas atau enggak, mau usability bisa dipakai atau enggak, yang penting dia berkualitas. Pertanyaannya juga sangat banyak. Kalau tadi 10, kalau ini dia pertanyaan banyak ya. Nah, oke. Kita sekarang ada skenario. Coba nilai. Jadi skenario-nya adalah evaluation of the academic information system atau SIACA ya, dalam kita SIACA ya. Kemudian saya akan distribute SUS form ya kepada kalian. Kemudian nanti kalau biasanya nanti kalian bisa lihat ya dari questionnaire tersebut dan analisis hasilnya ya. Kemudian di interpretasikan, kira-kira interpretasi. Jadi tugas kalian hanya scan, bisa pakai handphonenya, scan code-nya, akan scan code di barcode-nya, kamu nggak boleh. Kalian berikan penilaian siapkan ya menggunakan kalian yang sudah kalian dapatkan dulu form tersebut ya. Saya berulang mungkin nggak sampai 10 menit, 5 menit pasti sudah selesai. Nah, berarti dia ada di angka 2 average. Sangat banyak menjadi ya, jadi siapa kita sangat banyak perlu diperbaiki. Nah, kita bisa baca dari komen-komen yang ada di pertanyaan paling bawah ya. Menurut saya kan sudah melakukan semua supaya silakan untuk materi masuk di masuk ke dalam ini ada judul namanya seperti PR ya, sebaiknya ditaruh di akan menjaga tidak konsisten dalam
Oh, siapkan itu sekarang kan pakai Google account ya, dia tidak pakai ini udah password. Saya selalu menunya lewat Google user saya gitu. Nah, kalian kalau pakai Google user juga boleh, tapi Google user Gunawan ya, Gunawan.id itu yang Gunawan yang lain platform sering error dan lama. Ini maksudnya ya, selebihnya sudah baik. KPS setiap semester selalu dapat ditampilkan karena tampil semester yang kita jelasin. Oh, saya pengen semua semester itu ada gitu ya. Emang nggak ada? KPS itu hanya di semester kita aja ya gitu, yang sekarang aja yang kelihatan yang KPS sebelumnya. Kalian nggak bisa lihat gitu ya? Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang tidak semua bisa gitu ya. Oh, berbeda setiap individu berbeda gitu ya. Oke, mungkin melakukan pembaruan jadwal di kalian. Sudah update gitu ya. Oh, oke, jadi kalender itu nah itu juga satu ya, itu juga menjadi salah satu apa namanya, menjadi salah satu permasalahan ya, karena kalender itu tanggal itu dicatat itu sebenarnya yang masukin bukan dari dosen, tapi yang masukin kan dari akademik. Dia sebenarnya masukin 16 kepenuhan gitu ya. Tapi dia tidak lihat kalau itu tanggalnya tanggal merah. Pokoknya gini. Nah, kalau kita mau berubah, dosen mau berubah, itu kita harus merubah dari bawah, mundur ke bawah dulu. Karena kalau kita misalkan berubah ke tanggal setelahnya, nggak bisa, itu double. Karena udah ada di tanggal ini, jadi kita harus ubah lagi dari bawah sekali, kita ubah tanggalnya. Itu juga jadi akhirnya kalau saya udah saya biarin aja yang penting pertemuannya dengan jelas, mau tanggalnya berapa di situ, ya udahlah gitu ya. Ada jadi seperti itu, karena itu juga jadi bagi saya itu jadi masalah gitu ya, karena akhirnya tanggalnya jadi tanggal bukan yang harusnya gitu ya, karena misalnya selama itu tanggal merah. Ya itu masalahnya sama, sama kita juga masalah. Kemudian oke, ya jadi udah tahu ya, kira-kira gampang nggak? Udah nggak? sudah. Udah ya. Ini gunakan tidak dibandingkan mungkin dengan evaluasi. Sebenarnya untuk evaluasi tapi banyak banget dari dua itu ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan ini ketika nanti kalian sudah masuk ke dalam manajemen suatu, kan saya tahu ya, misalnya kayak saya nih S2 Kesmas, S2 Kesmas itu kan baru ada ini pematangan buku dan seterusnya gitu ya. Jadi yang perlu kita pikirkan itu banyak. Nah, kalian juga akan masuk seperti itu, dan kalian pasti nanti akan akrab dengan penilaian ya. Karena kalau kita menjadi bagian di manajemen, tugas kita adalah mengevaluasi orang yang bekerja itu ya, kita juga dievaluasi ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengevaluasi sistem kita lebih baik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa namanya, experience ya, pengalaman dalam menggunakan SPS ini ya, dan semoga nanti bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, kan beberapa jadi kan pertanyaannya kayak nggak berurutan kan, Bu, ada yang cara negatif, ada yang cara positif. Nah, terus cara kita urut pas penilaian ini itu tuh harus diurutin nggak sih? Misal yang positif dulu, terus yang nggak negatif, oh langsung aja gitu. Karena dia memang sudah diisi penelitinya itu, si grup itu ketika dia membuat penilaian ini ya, jadi ini enaknya. Nah, jadi dia itu scoring
udah ngatur. Jadi misalkan pertanyaan nomor 1, yang pertanyaan nomor 1 kan positif ya, sifatnya positif. Pertanyaan nomor 1 itu kurangi 1 dari skor. Kurangi 1 dari skor. Saya kalian ngasih 4. Skornya 5 misalnya. Kurangi 1 dari skor. Jadi hasilnya nanti dapatnya 4. Tidak, ya, dia udah punya rumus. Nah, kita lihat. Ini 4. Berarti dia sebenarnya jawabnya apa? 5 ya? Iya kan? Iya kan? Ya, jadi dari rumusnya, ini pertanyaan yang ganjil ini ada rumusnya. Jawaban dikurangi 1. Jawaban dikurangi 1. Itulah dia 4 ya. Jadi tadinya dia jawab 5, kurangi 1 dari 4. Ada yang jawabnya 3, berarti dia dari 4 kurang 1, 3. Oke. Kalau yang benar 5 dikurangi skornya, ya, subtract the score from 4. Jadi 5 dikurangi misalnya ini. Kan kalau negatif pertanyaan itu kan kita cenderung akan memberikan nilai yang kecil kan ya. Jadi 5 dikurangi skor misalnya ini. Tadi itu oke. Contoh, kalau dia punya skor 3, berarti skor yang dikasih berapa? 2. Nah, berapa? 2. 2 kan? Iya. Kan 5 dikurang 3. 5 dikurang 2. Kan berarti kan Oh, iya. skor yang dia kasih 2. 5 dikurang 2 berapa? 3. 3. Jadi 3 gitu loh. Jadi kalau yang benar 5 dikurangi skor. Kalau tadi skor dikurangi 1. 1. Gitu. Ya, jadi kalau yang benar 5 dikurangi skor. Nah, kemudian belum selesai. Kemudian nanti dari hasil keseluruhan skornya ini, ya, misalnya jumlahnya ini dikali ini kan total ya, total overall dari pertanyaan 1 sampai 10, totalnya misalnya yang responden 1, 3, 4 dikalikan 2,5, dapatlah skor 8,5. Ini yang nanti skor akhirnya jadi ini rata-rata nilai seperti itu. Jadi setiap karena dia skornya negatif, maka cara penilaiannya jalan menurut hidup seperti ini. Oke, ini barangkali saya tutup perkuliahan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan tambahan pengetahuan ya terkait dengan penilaian sistem informasi kesehatan. Sistem informasi ya, bukan cuma kesehatan, sistem informasi yang ada di sekitar kita ya, yang selalu kita gunakan ya. Dalam hal ini kalau kita menggunakan kesehatan ya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kita tutup perkuliahan ini dengan doa. Alhamdulillah. Saudara mahasiswa, demikian rangkaian materi dalam video pembelajaran kuliah informatika kesehatan ini. Saya harap materi yang disampaikan dapat memperluas wawasan Anda tentang bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Sebagai seorang calon pemimpin kesehatan di masyarakat, kemampuan Anda dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan sistem informasi kesehatan secara tepat akan menjadi suatu kompetensi yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Tetap semangat, terus belajar dan beradaptasi dengan inovasi teknologi di dunia kesehatan.
Jangan ragu untuk berdiskusi, bertanya dan mengeksplorasi lebih dalam topik-topik yang akan disampaikan. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.